Terima kasih Pak Edi. Apa kabarnya? Baik-baik Kak. Alhamdulillah, kelihatan ceria sekali hari ini. Sangat menyenangkan ya hari ini ya. Menyenangkan sekali Pak. Saya lihat tadi pembelajaran di kelas, Pak Edi cukup bisa menguasai kelas. Tetapi mungkin ada yang bisa disampaikan tentang refleksi pembelajaran tadi. Ada Pak. Jadi begini Pak, untuk di sekolah ini memang kami sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran, baik yang secara digital maupun secara yang manual atau cenderung pembelajaran yang belum kondusif ya. Jadi untuk mendukung pembelajaran yang kondusif sebenarnya kami sudah mencoba beberapa metode pembelajaran. Di antaranya kami menggunakan beberapa media pembelajaran yang kami gunakan yang berbasis digital maupun yang secara belum digital. Digital dalam artian kita menggunakan alat peraga. Alat peraga itu bisa kita menggunakan alat peraga yang sudah ada tercetak, pamflet-pamflet, maupun alat peraga yang kita gunakan berdasarkan dari kita, kebetulan saya IPA Pak, jadi bisa mengambil dari lingkungan sekitar untuk lebih mengenalkan terhadap materi-materi yang kami ajarkan. Oke, makasih sekali. Jadi ada beberapa permasalahan di pembelajaran digital ya sebenarnya. Menurut Pak Edi, pembelajaran digital yang ideal di kelas itu seperti apa? Untuk di kelas, karena sekarang sudah ada ISP, sebenarnya itu kita antisipasi ya. Kalau untuk yang secara online-nya itu kan masih cenderungan masih minim ya, masih terbatas dengan adanya jaringan. Jadi kami mencoba untuk digital tapi offline. Digital dan offline ya. Digital dan offline. Jadi kita mendownload dulu materi atau video pembelajaran, kemudian baru kita pasangkan di perangkat ISP. Jadi bisa memudahkan, intinya memudahkan. Oke, kalau itu terwujud sangat ideal sekali. Apa yang menjadi kendala Pak Edi selama menerapkan pembelajaran digital yang selama ini dilakukan di kelas? Untuk kendala yang paling utama mungkin kita butuh waktu yang persiapan waktu. Waktu ya. Persiapan waktu itu kita butuh persiapan waktu. Berarti kalau kita mau menggunakan ISP kita harus sebelumnya, berarti sebelumnya sudah kita persiapkan betul-betul supaya waktunya bisa sesuai harapan. Kemudian juga konduktivitas siswa ya. Kadang ketika kita lengah, dalam artian kita sedang mempersiapkan alat-alat, anak-anak sudah fokusnya ada berbeda, apalagi ketika mengajarkan pas misalkan terkendala agak lama, itu suasana di kelas menjadi berubah. Suasana di kelas ya. Bagus sekali. Jadi sudah Pak Edi sudah bisa antisipasi sebenarnya ya, antisipasi tentang apa yang dilakukan oleh siswa, dan ketika teknologi itu tidak bisa berjalan secara optimal. Sekarang boleh diceritakan biasanya teknologi yang biasa digunakan Pak Edi itu apa saja? Untuk yang digital ya, kita pakai yang jelas PID itu ya, papan itu digital, laptop, kemudian bisa juga menggunakan Chromebook ya, kita punya Chromebook juga, kemudian alat telekomunikasi. Android buat anak-anak ya. Yang paling menantang dari itu semuanya apa Pak Edi? Di pemanfaatan digital yang paling menantang menurut Pak Edi apa? Untuk sekarang ya ISP itu bisa digunakan untuk apa saja sih sebenarnya. Hanya mungkin kami ya guru butuh pelatihan yang lebih dalam lagi tentang pemanfaatannya itu untuk apa saja, itu masih kurang. Ya berarti di balik tantangan tersebut sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Apa yang sudah dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut? Dilakukan Pak Edi untuk menjawab tantangan tersebut. Kita mencoba browsing, walaupun
mungkin terbatas ya, tapi juga melakukan mengikuti kegiatan pelatihan, Pelatihan juga. tentang pemanfaatan ISP. Ya, itu diantaranya itu. Sebut pelatihan, dan Closing, belajar secara mandiri juga berarti. Mandiri. Berarti banyak sekali apa yang sudah dilakukan Pak Edi dalam menjawab tantangan terhadap pembelajaran digital. Sudah pernah mencoba pembelajaran digital yang lebih mudah dan mengenal untuk anak-anak? Untuk yang paling gampang itu menggunakan kuis. Rata-rata menggunakan kuis itu dengan gambar, dengan model-model ya, secara penelusuran gambar itu lebih mudah untuk siswa senang juga. Ya, keren. Jadi sudah mencoba kuis, mencoba papan digital dan berbagai platform yang lain ya. Berarti alhamdulillah sudah dilaksanakan semuanya. Dan ide-ide tersebut sangat menarik buat saya juga. Mungkin bisa dikembangkan ke teman-teman yang lain. Dan untuk yang terbaik, apa ide Pak Edi tentang apa yang sudah disampaikan tentang pemanfaatan digital tersebut yang paling dulu dilakukan Pak Edi dalam pembelajaran digital itu sebenarnya apa? Pertama, kita anak-anak dulu kita kenalkan bagaimana cara pemakaian. Kemudian setelah mengetahui cara pemakaiannya, kita coba memberikan materi dalam bentuk yang sederhana dulu Pak. Biasanya ke gambar-gambar, ke skema gambar. Skema gambar itu akan lebih mengenal, kalaupun di lingkungan sekitar kadang sudah tidak ada. Dengan adanya gambar papan digital akan lebih mengenal. Oke, makasih. Jadi sudah ada gambarannya. Kira-kira itu akan dilaksanakan kapan? Minggu besok atau pembelajaran berikutnya? Ya, pembelajaran ini kita selang-seling. Kita selang-seling. Jadi ketika hari ini mungkin memberikan teori secara manual yang masih kecenderungan masih lama lah, model lama lah, kita meningkat ke penggunaan ISP berikutnya. Oke, keren. Jadi setelah tadi kita banyak tentang pemanfaatan digital, menurut Pak Edi, ini yang terakhir ya, sampai sejauh mana Pak Edi bisa melakukan pembelajaran digital dan dukungan apa yang perlu dilakukan sekolah Pak Edi? Sejauh ini sekolah sudah lumayan lah ya, sudah lumayan memenuhi kebutuhan kami dulu. Hanya saja mungkin untuk ISP bisa ditambah jumlahnya supaya ketika kami ingin melakukan pembelajaran tidak bentrok dengan mungkin mapel lain. Ketika hari ini sudah terjadwal, misalkan mapel saya ternyata nanti juga ada mapel yang lain, di situ ada mungkin penjadwalan waktunya menjadi berkurang. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Setelah kita berbincang tadi, hal penting apa yang bisa diperoleh dari bincangan kita tadi? Untuk perbincangan hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran itu dengan semakin kesini artinya pembelajaran itu akan semakin baik dengan berbagai macam pendukung yang terbaru dan mungkin terkini, sehingga anak-anak juga akan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak.